Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk berbenah. Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid yang megah dan menyenangkan ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan satu kewajiban kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita berada di saf-saf di masjid ini. Boleh jadi juga Jumat ini Jumat terakhir kita menyampaikan atau juga mendengarkan khutbah. Demi Allah, satu detik yang lalu tidak akan pernah terulang di dalam hidup kita. Satu detik yang akan datang juga kita tidak tahu. Hanya rencanalah yang ada dalam hati kita. Demi Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita yang lebih muda dari kita. Ada ya saudara kita yang lebih kaya dari kita. Ada saudara kita yang lebih cerdas dari kita. Ada saudara yang lebih tinggi pangkatnya dari kita. Ada saudara kita yang dimuliakan di mana dia berada. Tapi demi Allah, boleh jadi hari ini dia tidak duduk lagi seperti kita. Dia telah berada di dalam keranda, di mana selesai sholat Jumat nanti, jenazahnya akan disolatkan. Orang akan berbicara tentang bagaimana dia, seorang anak muda yang energi. Orang akan berbicara tentang dia, bagaimana dia seorang kaya yang pemurah. Orang akan berbicara tentang dia, selama dia berpuasa begitu luar biasa ketauladanannya. Jika itu semua adalah nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Tapi jika yang ada itu adalah negatif, orang akan saling berbisik tentang kejelekan-kejelekan dirinya yang tidak pernah berhenti, dan dia telah mengukir sejarah itu. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan Jumat ini jangan kita pejamkan mata kita. Berjuanglah menegakkan kepala kita. Jika mata kita telah terpejam, maka telinga kita tidak akan berfungsi. Kalaulah masuk kanan keluar kiri itu biasa, tapi masuk kanan, keluar kanan, melantun kembali, maka hari-hari dalam hidup kita tidak ada perubahan sama sekali. Kita tahu, kita paham, tapi kenapa tidak ada perubahan pada diri kita? Karena kita tidak pernah mengecap bagaimana indahnya ajaran dibawa oleh Rasulullah. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perjuangan kita
Jangan kita hanya nanti terbangun ketika iqamah telah dikumandangkan. Bahkan semua jamaah telah berdiri, kita tidak sadar. Ternyata kita larut dalam tidur dan mimpi kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kecerahan untuk semua alam ini, bukan hanya untuk manusia, sehingga beliau dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Demi Allah, Rasulullah dibawa bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengujamkan Islam ini sampai 2/3 belahan dunia pernah dikuasai oleh Islam. 2/3 belahan dunia pernah berkibar bendera Islam. 2/3 belahan dunia bertemu dengan kejayaan-kejayaan Islam. Di Andalusia dulunya orang-orang barat tidak tahu bagaimana kloset itu. Orang-orang barat tidak tahu mandi. Bahkan juga kita lihat, kalau kita berbarengan dengan para turis, kita akan mencium baunya. Karena Islamlah yang mengajarkan tentang kebersihan. Islamlah yang mengajarkan tentang kesucian. Bahkan Islam beberapa tahun berada di sana, tapi Islam itu hancur kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini mari kita renungkan kembali. Masihkah Islam itu akan ada di negeri ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari bagaimana kita melihat perkembangan generasi kita? Bagaimana kita melihat dan mengamati di tengah-tengah masyarakat kita? Hati ini semakin pilu, jiwa ini semakin gelisah, pikiran ini bahkan juga berpikir hanya fokus bagaimanakah jika hari ini kita masih sholat di masjid ini, jika hari ini bisa dengan khusyuk mendengarkan khutbah ini. 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, masih bisakah orang-orang yang satu agama dan satu akidah dengan kita akan duduk seperti kita? Kenapa itu yang khatib lemparkan kepada kita bersama? Di saat orang melaksanakan sholat Jumat dia tawuran, di saat ini dikatakan dilarang dia lakukan, di saat ini tidak boleh dia halalkan. Bahkan barusan tadi pagi khatib memperingati di sebuah memperingati tahun baru Islam. Ketika ditanya oleh seorang ustaz, berapa orang di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, membanggakan hati ini. Ternyata hampir separuh ada sholat subuhnya. Tapi ketika ditanyakan siapa di antara kalian yang kemarin hari Kamis sholatnya tidak pernah tinggal sama sekali, maka mohon berdiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu rontok duduk kembali. Ketika ditanya kembali, siapa di antara kalian yang sholatnya berjamaah 5 waktu? Maka yang tinggal hanya 3 orang saja. Ketika ditanya kembali, berapa orang di antara kalian yang istiqomah sholat berjamaah di masjid selama 1 bulan? Yang tinggal hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Hanya 1 orang dari 300 orang lebih yang hadir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Boleh jadi itu juga anak kita, boleh jadi itu kemenakan kita, boleh jadi itu keluarga kita. Sedang di manakah kita? Maka ada yang menjawab, jangankan kami Ustaz, ayah dan ibu kami tidak sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka wajar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat nanti Islam itu akan tinggal namanya saja. Di antara kita yang hadir hari ini, khatib yakin sendiri kita tidaklah orang yang mu'allaf. Kita yang Islam karena orang tua kita Islam. Kita dilahirkan dari keluarga yang Islam. Begitu juga dengan anak-anak dan keturunan kita yang lahir dari rahim-rahim istri kita adalah Islam karena kita Islam. Coba bayangkan kalau kita tidak Islam, tapi hari ini hanya tinggal nama. Ketika ditanya mana yang Islam, maka semua berdiri. Kalaulah dia tidak Islam, tentu dia tidak akan hadir di acara peringatan hari-hari besar Islam. Hanya namanya yang Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riset kecil yang dilakukan oleh seorang ustaz. Dari 300 orang lebih yang hadir, maka yang mampu salat berjamaah saban hari 1 bulan berjamaah di masjid hanya 1 orang. Bayangkan berapa ribu orang para siswa yang ada. Berapa juta orang para generasi muda Islam yang ada? Berapa orangkah yang hadir di dalam masjid? Maka wajar sudah digratiskan semuanya, masih saja tidak tersentuh. Mana di antara generasi-generasi kita ketika mendengar panggilan azan pertama bergelegar hatinya, dia masukkan Androidnya ke dalam sakunya, dia melangkah menuju di mana terdengar suara azan itu. Tapi di mana kita berada, bahkan juga dalam perkumpulan orang tidak banyak bicara, orang hanya akan sibuk dengan gadgetnya. Mana lagi di antara kita ada berkomunikasi. Bahkan di rumah tangga sendiri, antara ayah, ibu dan anak-anak tidak terlalu banyak untuk berbicara. Jangankan bertanya untuk besok apa impiannya, bagaimana kamu di sekolah tadi, apa yang menyenangkan di tempat kuliahmu, apa yang kamu dapatkan di tempat kamu belajar. Tidak ada waktu bagi kita. Kalaulah bisa 24 jam waktu ini hanya habis dengan Android kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita telah terputus, jiwa kita telah terputus, pikiran kita telah terputus, semuanya tidak lagi tersambung. Memang kita berada di dunia yang luar biasa, hanya dalam genggaman yang kecil, dunia yang begitu luasnya. Jika paket kita ada, kita akan mampu melakukan segala-galanya. Tapi demi Allah, sebuah pendidikan besar bukan dimulai dari sekolah, tapi dimulai dari rumah. Manakah waktu yang kita berikan untuk bercengkrama? Adakah waktu untuk bergelut dengan anak-anak kita yang masih kecil? Adakah kita bersama-sama membimbing anak kita hadir di sebuah masjid yang mewah di tempat kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan kepada kita, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ini sebuah peringatan Allah. Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mereka menyuruh untuk melakukan yang ma'ruf. Apa intinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ulaika humul muflihun. Ternyata orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang beruntung. Jika hanya nama, jika hanya Al-Qur'an tinggal tulisan, tapi sangat mengiris hati kita. Kita hari ini sibuk dengan dunia kita, tapi tidak pernah berpikir untuk 15-20 tahun ke depannya. Masih adakah anak-anak kita hadir di masjid seperti kita? Masihkah masjid akan menjadi tempat yang nyaman? Bahkan di tengah-tengah kehidupan sekarang saja, ketika matahari sudah tidak lagi menampakkan wajahnya, bukan masjid tempat yang nyaman, tapi kafe-kafe di mana ada wifi yang gratisnya. Di sanalah generasi muda kita berada.
Tahukah kita, mendengarkah dia ada suara azan? Dia pasti mendengarnya. Apakah dia tahu waktu maghrib sudah masuk? Dia tahu waktu maghrib sudah masuk. Bahkan yang sangat memalukan diri kita, ketika ditanya kepada dia, coba kamu baca niat sholat subuh. Dia tidak bisa. Ketika ditanya kepada dia, coba kamu baca doa iftitah. Dia tidak bisa. Jangan membaca tentang sejarah Rasulullah yang setiap waktu dilakukan. Dia pun tidak tahu. Pernahkah kita bertanya, kapankah Rasulullah itu hijrah? Kenapa Rasulullah itu hijrah? Dan apa yang didapatkan oleh Rasulullah dengan hijrah? Sehingga momentum itu menjadi momentum pencerahan bagi kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di saat beliau menusukkan galaknya, ternyata bertemu batu besar, ada percikan apinya. Apa kata Rasulullah? Satu saat nanti kita akan kuasai Romawi. Ketika ditancapkan kembali galahnya, maka terjadi percikan api. Satu saat nanti kita akan kuasai Persia. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah membuktikan, jangankan Romawi dan Persia, 2/3 belahan dunia pernah dikuasai oleh Islam. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak akan pernah lenyap di dunia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan ada dalam jiwa kita. Islam akan ada dalam jiwa anak-anak kita. Islam akan ada di jiwa generasi muda kita. Terkhusus di negeri yang mengatakan adat basani syarak basandi kitabullah. Renungkan fa tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadi ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini ada satu kisah nyata di mana ada seorang sahabat yang juga ustaz, di mana beliau setiap Jumat pagi mengisi pengajian di sebuah perusahaan yang besar, dibangun sendirian. Kesuksesan seorang pembangun pengusaha itu luar biasa. Di suatu pagi dia diantarkan oleh istrinya ke kantor, dan istrinya pulang kembali ke rumah. Tapi tidak berapa lama dia dapat serangan jantung dan meninggal di ruangannya. Sekretaris perusahaan tidak berani untuk menghubungi istrinya, maka minta tolonglah kepada ustadz ini. Maka ustadz menelpon istrinya. Apa kata sang istri? Maaf ustadz, suami saya tidak di rumah. Maka ustadz mengatakan, saya minta waktu bu, saya tidak sendirian, ada yang penting saya sampaikan. Kalau memang ustadz mau juga, saya jemput dulu anak saya yang ketiga. Kira-kira jam 11 nanti ustadz datang kembali. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 11 tepat, beriringanlah mobilnya dengan mobil ustadz. Maka baru masuk apa yang ditanyakan. Apa yang perlu ustadz sampaikan? Maka sang ustadz mengatakan, ibu harus kuat, harus tegar, harus mampu menerima kenyataan. Semakin dia bertanya, ada apa ustadz? Ya, akhirnya dia katakan, suami ibu meninggal. Tadi dapat serangan jantung, dia meninggal langsung di kamar kerjanya, di ruang kerjanya. Saat itu dia pusing, panik. Ditanya mana anaknya. Anak saya sedang kuliah, Ustaz. Coba hubungi. Ketika dihubungi ternyata anak itu berada di lantai 2.
Ustadz naik ke lantai itu. Jemaah, ternyata dia bukan sendirian. Di kamar yang sebegitu mewahnya, di rumah yang begitu mewahnya, ternyata sedang berdua dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sang ustadz marah. Bapakmu sudah meninggal, kamu masih juga bermaksiat. Usir perempuan ini. Pendek cerita, ketika jenazah telah diselenggarakan, 3 orang anaknya, satu persatu ditanya, siapa yang akan menyolatkan? Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak berani mengatakan saya. Dari yang tertua, nomor 2, apalagi yang anak-anaknya. Apa kata sang anaknya? Jangankan sholat jenazah, sholat wajib saja kami tidak bisa. Jangankan sholat jenazah, sholat wajib saja kami tidak bisa. Ketika di hari ketiga takziah, ditanya kembali, siapa di antara kalian yang akan membaca Quran? Jangankan membaca Al-Quran, Ustaz, membaca Iqra saja kami tidak bisa. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan Islam tinggal nama, tapi jadikanlah Islam kekuatan kita. Demi Allah, apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW, kita bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang di luar sana. Jangan biarkan hati dan pikiran dan jiwanya terenggut oleh orang itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni seluruh kami yang ada di sini. Ampuni semua kami ya Allah yang mengaku Islam. Ampuni semua ayah yang ada di sini. Ampuni semua mama yang ada di sini. Ampuni semua anak yang ada di sini. Ampuni ya Allah semua umat Islam ya Allah. Sadarkan kami ya Allah. Kami mampu ya Allah dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Masih duduk di atas tikar-tikar yang lembut ini. Masih bisa senang berada di masjid ini. 5-10 tahun ke depan ya Allah, jika Islam itu tidak ada lagi dalam jiwa kami dan anak-anak kami, apakah masih ada orang sujud di masjid ini? Selamatkan kami ya Allah. Sadarkan semua kami ya Rabb. Kami pasti akan pulang kepada Engkau. Kami tidak mau ya Allah, jika kelak kami telah dikafani, bukan anak kami yang menjadi imam salat jenazah kami. Tidak, kami tidak rela ya Allah. Anak kami pintar bernyanyi, anak kami nilai tertinggi di tempat kuliahnya, anak kami juara di sekolahnya, tapi dia tidak mampu membaca Al-Quran. Selamatkan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.